Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-317 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus menguntit orang-orang berkuda. Mereka telah tiba di kaki Gunung Lamongan, yang di sekitarnya banyak bertebaran bukit-bukit kecil. Arya Kamandanu dan Sakawuni sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki celah bukit yang menjadi pintu depan menuju ke tempat atau sarang persembunyian para perampok. Menuju ke bukit ke sebelah sana itu. Lihat. Iya. Kukira kita sudah berada di dekat sarang persembunyian mereka, Buni. Kita harus lebih berhati-hati. Ayo, kita naik ke atas lereng bukit ini. Kita intip sarang persembunyian mereka dari puncak bukit.
Bukit Maribong dikelilingi oleh bukit-bukit kecil di sekitarnya. Bukit tempat persembunyian Empu Bajil dan teman-temannya itu sepertinya merupakan pimpinan dari bukit-bukit di sekitarnya. Letaknya menjorok ke kaki Gunung Lamongan dan bentuknya seperti sebuah kerucut. Di bagian lereng-lerengnya banyak terdapat tebing-tebing bukit yang terjal dan goa-goa dalam berbagai ukuran. Tempat atau sarang persembunyian Empu Bajil terletak di bagian punggung bukit sebelah timur. Setelah berhasil merampok pasangan suami istri di Bukit Paros, Tambak Baya dan Gagarangan segera menghadap pimpinan mereka. Bagus Tambak Baya. Kalian telah bekerja dengan baik. Kali ini apa saja yang kalian berhasil bawa? Kali ini kami hanya berhasil membawa satu gerobak yang berisi bahan-bahan makanan Kakang Bajil. Tapi kami juga berhasil merampas sebuah kalung, gelang dan giwang yang bermata berlian. Bagaimana dengan orang-orangnya? Mereka hanya 2 orang, Kakang. Dan mereka telah kami bereskan semuanya. Mayatnya kami tinggalkan di pinggir jalan, Kakang. Apakah kalian yakin bahwa mereka hanya 2 orang, Tambak Baya? Kami yakin ini, Dewi. Mereka memang hanya 2 orang. Mereka merupakan pasangan suami istri Nini Dewi. Mereka bermaksud pergi ke desa Parwatasama untuk menghadiri pesta pernikahan sahabat mereka. Kami khawatir kalau hal itu hanya merupakan jebakan. Kalian harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai terjebak. Siapa tahu di belakang mereka ternyata ada banyak pendekar lain yang sengaja memasang perangkap. Tidak mungkin ini, Dewi. Kami sudah cukup waspada. Dan kami kira tidak seorang pun mengikuti mereka. Baiklah, Tambak Baya. Sekarang coba kumpulkan anak-anak semuanya. Aku ingin bicara kepada mereka semuanya. Baik, Kakang Bajil. Tidak kusangka. Rupanya jumlah mereka cukup banyak, Kamandanu. Benar, Sakawuni. Aku pun tidak menyangka bahwa jumlah mereka sebanyak itu. Dan rupanya kita sudah mengenal dengan baik siapa yang menjadi pemimpin mereka. Ya, 2 orang sebesar kita, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Sekarang sudah lebih jelas duduk persoalannya, Sakawuni. Jelas bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang sengaja mengacau dan membuat rusuh pemerintah Majapahit. Jadi jelas bahwa mereka bukanlah hanya sekedar para perampok yang ingin merampas harta benda orang. Mereka mempunyai tujuan yang lebih luas. Mereka mempunyai sasaran yang lebih luas. Ialah merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit. Sekarang bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya, Kamandanu? Barangkali sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Kita segera melaporkannya kepada Paman Lembu Sora. Kita tunggu sebentar, Sakawuni. Lihat. Sepertinya Empu Bajil sedang mengumpulkan orang-orangnya. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Siapa tahu mereka merencanakan sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Mereka sudah berkumpul seluruhnya, Kakang Bajil.
Terima kasih, Kagarangan. Hai saudara-saudaraku semuanya. Sekarang ini jumlah kita semakin hari semakin bertambah besar. Kalau tidak salah hitung, sekarang jumlah kita sudah hampir mencapai 500 orang. Dan aku yakin jumlah kita akan semakin bertambah besar lagi. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Saudara-saudara kita semakin banyak. Teman-teman seperjuangan kita semakin banyak. Aku sudah mendapat laporan dari Tambak Baya dan Gagarangan bahwa kalian beberapa kali telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Hal itu tentu saja juga sangat menggembirakan hati kita semua. Sekalipun kita tinggal di Bukit Maribong, di suatu tempat tersembunyi, suatu tempat yang terpencil, tapi kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita makan dengan kenyang, kita berpakaian dengan pantas, dan kita bisa bersenang-senang di tempat ini. Tapi ingat, seperti yang sudah beberapa kali kukatakan kepada kalian, bahwa tujuan kita bukannya hanya menjadi sebuah kelompok perampok yang besar, tapi kita mempunyai tujuan lebih daripada itu. Tujuan akhir daripada seluruh kegiatan kita ini ialah merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit, mencoreng-moreng muka pendekar-pendekar Majapahit, mengecilkan arti Dyah Sanggrama Wijaya dan kaki tangannya. Dan aku yakin, suatu saat kita akan dapat mencapai cita-cita kita tersebut. Sekarang ini gejala-gejalanya sudah mulai nampak. Dan kita akan terus melaksanakan kegiatan kejahatan kita di tempat-tempat tertentu. Kita akan menciptakan udara buruk bagi pemerintah Majapahit. Kita akan menyebarkan kerusuhan, keresahan di tengah-tengah masyarakat luas. Dengan semakin bertambah banyaknya jumlah kita, maka sudah tentu kelompok kita akan menjadi kelompok yang ditakuti. Kelompok yang membuat hati orang gemetar setiap kali mendengar kehadirannya. Rasa takut itu penting, saudara-saudaraku. Kalau di dalam hati rakyat sudah ditanamkan benih-benih ketakutan, benih-benih kekhawatiran, maka daya tahan masyarakat akan semakin melemah. Dan hal ini jelas akan membuat rugi pemerintah Majapahit. Ada pertanyaan? Melihatnya, Sambi. Jangan khawatir. Kita akan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang malang itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, dalam kelompok kita ini berlaku peraturan yang keras dan tajam, tidak pandang bulu. Bagi siapa saja yang berani melanggar peraturan, maka nyawa adalah bayarannya. Sudah berapa kali kukatakan bahwa kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai ada seorang pun manusia di luar kelompok kita. Kita perbolehkan memasuki Bukit Maribong ini. Dan kalau kita kecolongan, kemudian ternyata ada para penyusup yang berhasil menemukan sarang kita ini, maka tidak ada jalan lain. Kita harus melenyapkan orang-orang itu. Kita harus segera membunuhnya, membungkam mulutnya untuk selama-lamanya. Karena hal itu bisa membahayakan keselamatan kita semua. Tapi jangan bajikan. Sepertinya selama ini kita sudah cukup berhati-hati. Kita selalu waspada. Sebelum memasuki pintu atau celah menuju ke Bukit Maribong ini, kita selalu memeriksa keadaan di sekitarnya. Jadi menurut pendapat kami, tidak seorang pun manusia berani dan bisa mengambah daerah kita ini. Kau jangan terlalu yakin, Kagarangan. Bagaimana kami tidak yakin, Tuanku Dewi Sambi? Kami pun merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa kami. Jadi sudah tentu kami berhati-hati. Kami tidak akan membiarkan seorang pun memasuki sarang persembunyian kita ini. Aku percaya bahwa kalian sudah berusaha merahasiakan tempat ini. Tapi rupanya kalian masih belum menyadari bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang bersikap sok berani, sok jago. Nah, aku akan memperlihatkan. Coba kalian mundur barang beberapa tindak. Aku akan memperlihatkan kepada kalian bahwa sikap hati-hati itu adalah penting artinya.
Mereka serentak mundur 2-3 tindak. Empu Bajil kemudian mengibaskan pakaiannya, dan selanjutnya pendekar dari lereng Tengger itu mempersiapkan aji sigara geninya. Lengan kiri kanannya digerak-gerakan ke bawah, matanya terpejam, sementara kedua telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Nah, lihat baik-baik. Ini adalah pelajaran berharga untuk kalian. Ini merupakan bukti bahwa kalian masih bekerja tidak sebagaimana mestinya. Hai, keluar kalian tamu-tamu tak diundang. Hampir bersamaan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, Empu Bajil meloncat sambil memukul bongkahan batu padas dengan telapak tangan kanannya. Aji Segara Geni. Ya! Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni yang mengintip dari balik bongkahan batu padas sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melompat menghindari longsoran tebing. Dan akhirnya mereka terpaksa meluncur bersamaan dengan batu-batuan tebing yang runtuh ke bawah. Sebagai bukti bahwa pekerjaan kalian masih jauh dari sempurna. Lihat, ada 2 orang manusia telah berani datang ke tempat ini dan mengintip apa yang kita lakukan di sini. Kurang ajar. Biar aku bunuh mereka. Tunggu. Lebih baik kau tetap berdiri di situ, Kakarangan. Biar aku sendiri yang akan menangani persoalan ini. Rupanya kita mendapat kesempatan untuk bertemu kembali. Hai pendekar-pendekar Majapahit. Benar, Empu Bajil. Nampaknya nyawamu masih cukup ulet. Nyawaku memang ulet, anak muda. Kau tidak perlu heran. Apakah kalian utusan-utusan dari pemerintah Majapahit? Iya, kami adalah para utusan dari pemerintah Majapahit. Kami ditugaskan untuk mencari sarang persembunyian kalian. Berdebah! Sekarang kau tidak bakalan bisa menyelamatkan nyawamu, perempuan liar. Kalian berdua akan kami bunuh ramai-ramai di tempat ini. Lakukan saja, kalau memang kalian bisa. Bukankah sejak dulu kalian ingin membunuh kami? Mengapa sampai sekarang kami masih tetap hidup dan segar bugar? Nyawa kalian hanya tinggal malam ini. Kecuali kalian, kau anak muda, mau memenuhi keinginanku. Masih soal pedang itu. Kalau kau mau menyerahkan pedangmu itu, maka kami akan dengan senang hati membiarkan kalian pergi dari tempat ini. Dan selanjutnya, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Agaknya kau masih tetap bernafsu memiliki benda ini, Empu Bajil. Selesai berkata, Arya Kamandanu meraih gagang pedang naga puspa. Selanjutnya gagang pedang itu pun meluncur ke atas. Sekarang Arya Kamandanu sudah berdiri tegak dengan menggenggam pedang naga puspa. Pamor pedang berwarna kemerah-merahan, bagaikan cahaya obor di malam hari. Serentak anak buah Empu Bajil terenganga keheranan, dan mereka melihat Arya Kamandanu bagaikan utusan dewa pencabut nyawa. Empu Bajil sendiri, sekalipun sudah beberapa kali melihat kedahsyatan pedang naga puspa, masih sempat terpesona sesaat lamanya.
Nah, Bu Bajil, kalau memang kau masih bernafsu memiliki benda ini, ambillah. Ambil saja. Silakan ambil. Tapi tentu saja, asal kau dapat merebutnya dari tangan Arya Kamandanu. Jangan sombong, anak muda. Sekarang aku terpaksa berbuat kejam padamu. Aku bukan hanya menginginkan pedangmu itu, tapi juga nyawa kalian. Ayo anak-anak, bunuh saja mereka. Kepung dan bunuh mereka cepat. Sergap mereka, bunuh mereka. Anak buah Empu Bajil segera mencabut senjatanya masing-masing. Mereka berlompatan ke arah Arya Kamandanu dan Sakawuni. Arya Kamandanu segera menyambut mereka dengan pedang naga puspa. Dan Sakawuni menghadang mereka dengan jurus-jurus angin lengan seribunya. Terjadilah pertarungan sengit di atas lereng Bukit Maribor. Dalam waktu singkat, Arya Kamandanu sudah membunuh beberapa orang anak buah Empu Bajil. Senjata mereka berpatahan, sebagian hancur berkeping-keping, dan pemiliknya roboh bersimbah darah. Melihat anak buahnya berjatuhan bagaikan buah-buahan yang sudah terlalu matang, Empu Bajil sangat marah. Pendekar dari lereng Tengger itu pun kemudian menyerbu dengan tongkat pencabut roh. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan